Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Dari saat sekarang hingga pukul 2 siang nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun untuk pemirsa semuanya, sebagai informasi bahwa siang hari ini kita akan berbincang ya tentang pemenuhan kriteria cara produksi pangan olahan yang baik di UMKM. Nah, kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, ini di samping saya ada Ibu Pratswalita Rukma Karisma Rizky, STP MSc. Betul. Kemudian juga ada Ibu Dini Nadila SPI MSI. Ya, ini adalah dosen dari jurusan THP Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret ya. Kalau selama ini kita mengenal Universitas 11 Maret ada di Kota Solo, ada di Surakarta, namun khusus untuk sekolah vokasi berada di Madiun. Ya. Kota atau kabupaten? Di kabupaten. Caruban tepatnya. Caruban ya. Nah, mungkin di antara pemirsa ada juga nih yang mungkin putra-putrinya atau mungkin juga pemirsa sendiri yang belajar di sana ya di sekolah vokasi. Nah, terkait tema yaitu pemenuhan kriteria cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan cara atau produksi pangan olahan yang baik ini seperti apa? Oke, baik. Siapa? Dari saya dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami mewakili dari PSDK UNS atau sekolah vokasi yang ada di luar domisili, yaitu di Caruban Madiun. Di sini kami akan menjelaskan atau memberikan informasi sedikit mungkin ya tentang cara pengolahan pangan yang baik atau kita singkat dengan CPPOB. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cara pengolahan pangan yang baik atau CPPOB itu? Nah, itu adalah suatu pedoman yang diperuntukkan bagi UMKM khususnya di bidang pangan untuk menghasilkan produk makanan atau olahan yang aman, bermutu dan juga layak dikonsumsi. Nah, maksudnya itu apa? Gitu, karena konsumen itu kan berhak menerima produk pangan yang asuh itu aman untuk dikonsumsi, dia tidak mengandung bahan yang tercemar atau bahan yang tidak diperuntukkan untuk olahan pangan. Lalu juga yang sehat, yaitu kita kan makan maunya mengkonsumsi makanan atau minuman itu menjadikan tubuh kita lebih sehat gitu. Terus juga yang utuh atau tidak terpotong-potong. Maksudnya utuh di sini kita menerimanya secara utuh gitu. Kalau misalnya kita beli makanan atau makanan kemasan itu rusak kan kita pasti rasanya kayak aduh apa kita tukar aja ya ini gitu, karena dia bentuknya udah nggak utuh lagi gitu. Terus yang terakhir adalah terjamin mutunya, yaitu dari konsumen dari produsen ketika dia memproduksi suatu produk itu mutunya dari waktu ke waktu itu tetap ataupun lebih baik, bukan sekarang bagus tapi besoknya dia jadi turun mutunya. Nah, gitu. Baik. Kemudian agar tercapai tadi mutu yang baik, kemudian memenuhi asuh ini tadi ya, bagaimana caranya? Nah, caranya itu ada di CPPOB itu tadi. Kalau misalnya kita menerangkan CPPOB itu secara runut itu ada elemennya banyak sekali, ada 18 gitu. Tapi di sini mungkin akan kami singkat ya sedikit-sedikit gitu. Mungkin yang harus diterapkan adalah yang pertama dari lokasinya. Jadi bagaimana produk itu dibuat, apakah lokasinya itu paling enggak lokasinya itu terbebas dari hama apa saja, misalnya dia ada tikus atau misalnya ada lalat, terus juga hama-hama yang lain, terus juga dia jauh dari sumber polusi atau misalnya di sekitaran pabrik gitu kan banyak polusinya. Nah, kalau bisa itu terhindar agak lebih jauh dari tempat yang sumber polusi. Terus yang ketiga, kalau bisa dia di daerah yang tidak rawan banjir. Kalau misalnya pun daerahnya itu termasuk daerah yang rawan banjir, paling nggak ada penanganannya. Oh, ternyata ruang produksinya ada di lantai 2 gitu.
Nah, terus juga selain itu kalau di tempatnya lokasinya sendiri minimal ada tempat sampah yang tertutup, karena kalau misalnya kita membuang sampah itu sampahnya harus tertutup agar tidak menyebabkan kontaminasi silang. Terus juga tidak berdebu, dan juga ada selokan yang bisa yang baik lah, selokan yang bisa berfungsi dengan baik. Itu yang pertama dari lokasinya. Terus yang kedua adalah dari bangunan pabriknya atau fisik bangunannya. Nah, kalau fisik bangunannya lebih mudahnya misalnya kita bagi menjadi 5. Ada dinding yang mudah dibersihkan dan berwarna terang. Apabila dia ada sesuatu yang misalnya tumpah atau apa ya, kalau ke dinding tuh muncrat ya, itu mudah dibersihkan. Terus juga lantainya bersih, mudah dibersihkan. Terus ada kemiringan tertentu apabila dibutuhkan ada air yang digunakan selama proses pengolahan produk tersebut. Terus juga pintu, kalau bisa ruangan tersebut tertutup, boleh pintunya pintu geser, boleh pintunya pintu buka tutup, nggak apa-apa, yang penting ruang produksinya itu tertutup dari lingkungan sekitarnya gitu. Terus ada jendela yang fungsinya sebagai ventilasi, namun juga tidak lupa ditutup oleh kasa atau supaya hama itu nggak masuk mengganggu proses produksi gitu. Terus yang ketiga kita ada pasokan air ya. Jadi kalau pasokan air tuh, air kita gunakan untuk sanitasi pekerjanya sendiri, lalu juga ada air yang digunakan untuk pemrosesan dari pengolahan produksi makanan itu sendiri juga. Nah, itu airnya juga harus terstandar, misalnya dia menggunakan air minum dalam kemasan, atau misalnya dia menggunakan air sumur atau air tanah. Nah, airnya itu harus dicek di laboratorium. Jadi bagaimana, kita nggak asal pakai aja. Jadi kita harus cek berkala nih di laboratorium, adakah kandungan-kandungan yang berbahaya yang bisa mencemari atau bisa membuat produk yang akan kita jual atau kita pasarkan ini jadi berkurang nilai gizi atau kemanfaatannya begitu. Terus selanjutnya ada hygiene dan sanitasi. Nah, hygiene ini bisa juga dari hygiene karyawannya, bisa juga dari hygiene di proses produksinya. Kalau di karyawan mungkin kita bisa pecah jadi 3 ya. Ada hygiene tentang perilaku karyawannya, lalu ada kesehatan karyawan, dan juga ada satu lagi ada tentang peralatan mungkin di sana. Nah, kalau karyawannya sendiri mungkin harus pakai alat perlindungan diri ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita masuk ruang produksi, jadi kita dari jalan terus kita langsung bajunya produksi. Sama, iya, bajunya sama gitu kan, mungkin bajunya itu terkena kotoran dari luar yang bisa mungkin mengkontaminasi dari produksi nanti gitu. Jadi paling nggak dia ganti baju produksi, memakai penutup kepala, terus memakai sarung tangan dan memakai masker gitu. Terus kalau di perilaku biasanya sih ya, kalau di pabrik-pabrik atau di UMKM itu sebaiknya bikin produknya nggak sambil ngobrol. Jadi gitu ya kita sepaneng aja, menghindari ada kalau misalnya percikan keluar dari mulut seperti itu. Terus tidak diperkenankan merokok, terus juga tidak bersin misalnya kalau atau mau sakit, atau kalau misalnya rasanya badan nggak enak ya udah kita izin aja, daripada di situ malah bersin-bersin kita mencemari itu bisa mengkontaminasi, mencemari teman-teman juga ya. Iya, akhirnya nggak jadi produksi, sakit semua nantinya. Oke, berarti memang banyak ya yang harus diperhatikan ini ya. Sebenarnya banyak banget, jadi kita rangkum sedikit-sedikit aja gitu. Sebetulnya kalau UMKM ingin mengetahui hal seperti ini, berarti bisa belajar kemana atau mungkin bekerja sama dengan siapa gitu?
Mungkin Bu Dini? Kalau misalkan secara pedoman, itu sebenarnya pedoman ada dari BPOM dan juga ada dari Dinas Kesehatan. Nah, ada juga dia dari nomor 18 tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, itu di situ ada peraturan-peraturan bagaimana sih cara penanganan yang baik. Kemudian setelah penanganan yang baik itu perlu direkam. Perekamannya dengan apa? Nah, perekamannya itu dengan form yang biasanya ditulis pada setiap pemrosesan itu. Nah, ketika direkam pada setiap pemrosesan itu, nantinya perekaman-perekaman itu akan menjadi dokumen untuk didaftarkan untuk membuat surat izin edar itu sendiri, PIRT. Nah, kalau misalkan untuk pelatihannya itu bisa juga dari pemerintah tadi yang Dinas Kesehatan, soalnya ada persyaratan untuk membuat surat izin edar industri rumah tangga itu. Nah, itu dengan cara dokumen-dokumen tadi dipersiapkan, kemudian perlu juga yang pelatihan tadi gitu. Dan hal ini tidak lepas juga dari ilmu yang diberikan oleh pemilik usaha itu sendiri. Jadi pemilik usaha pastinya harus memberikan ilmu dulu kepada karyawannya, kepada bawahannya. Nah, nanti selanjutnya karyawannya diberikan pelatihan gitu, diberi pelatihan di Dinas Kesehatan ataupun di Badan POM yang menyelenggarakan hal tersebut, seperti itu. Baik. Nah, kalau dari THP sendiri, dari jurusan THP Sekolah Vokasi UNS ini sendiri, selama ini bagaimana mungkin kerjasama atau hubungan yang sudah dijalin dengan UMKM dalam rangka ini tadi bisa memproduksi olahan makanan yang baik gitu? Selama ini kami ada kegiatan pengabdian masyarakat, Mbak. Nah, pengabdian masyarakat itu kita membantu bagaimana mulai dari formulasi yang baik, terus bagaimana proses pemproduksian yang baik, mulai dari ketika bahan bakunya itu datang, itu diberlakukan seperti apa, kemudian prosesnya diolah itu seperti apa, pakai alat apa saja gitu. Nah, terus kita juga membantu kayak pengemasannya harus seperti apa gitu. Nanti kita juga membantu pasar yang mana untuk produk itu bisa dijualkan gitu. Nah, selain itu kita juga membantu untuk bagaimana mereka bisa memiliki surat izin edar, karena kan biasanya untuk yang skala kecil atau yang di desa-desa itu kan mereka kurang paham bagaimana cara supaya dapat surat izin edar itu, karena kan harus membuka link SSO, kemudian harus membuka link BPOM gitu untuk mendaftarkannya. Berarti lebih kepada pemanduan gitu aja. Baik. Nah, kalau kembali ke tadi ada beberapa elemen ya dalam CPPOB tadi. Nah, ini satu poin tadi ada juga pengawasan begitu. Ini maksudnya seperti apa kalau untuk tindakan pengawasan ini? Oh, tindakan pengawasan itu lebih kepada produksi. Lebih kepada produksi yang seperti saya bilang tadi, mulai dari kayak bahan baku datang. Nah, bahan baku datang itu apa aja sih bahannya? Mulai dari kayak harus ada bahan tambahan pangan, kemudian ada bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu sudah sesuai standar belum? Nah, apakah bahan bakunya itu memiliki kesegaran yang optimal gitu untuk diolah gitu. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya itu apa? Proses berarti. Nah, prosesnya itu bagaimana bahan-bahan itu diformulasikan gitu. Terus komposisi apa saja sih yang dibutuhkan gitu, dan step-stepnya bagaimana. Nah, itu ada formnya sendiri itu. Jadi ada formnya, nanti dicatat, oh ini sudah dilakukan, oh suhunya sudah sesuai gitu. Nah, itu ada pencatatan itu gitu. Terus kemasannya juga diperhatikan, mau kemasan seperti apa gitu. Itu disesuaikan dengan produknya lagi gitu. Jadi kalau misalnya produknya itu adalah produk frozen food, oh kemasannya itu misalkan mau pouch plastik yang PP Mika atau seperti apa, itu disesuaikan lagi. Lalu kayak formulasi tadi, kalau ada formulasi berarti formulasinya itu perlu ada di kemasan gitu, seperti hal-hal seperti itu. Baik. Nah, kalau mungkin bisa dicontohkan selama ini yang sudah pernah menjalin kerjasama dengan THP Sekolah Vokasi UNS itu dalam bidang produksi apa saja?
Oke, ya. Jadi kami beberapa kali bekerja sama dengan mitra, itu ada yang di pembuatan coklat. Jadi ada mitra yang bekerja sama dengan kami di kita membantu proses pembuatan coklat karena mereka punya masalah sebenarnya. Oh, gimana ya? Kenapa coklatnya begini gitu? Akhirnya kita memberikan beberapa mungkin masukan dan saran. Jadi, oh sebaiknya ini begini, kita tambahkan ini supaya hasil produk coklatnya bisa lebih bagus gitu. Nah, di situ akhirnya sudah berhasil dan juga kita menilai dari kelayakan tempat produksinya juga, Mbak. Karena kan di sana harus muncul PIRT-nya karena itu kan mau dibuat semacam kawasan wisata begitu ya gitu. Jadi kalau misalnya ini mau dijual harus ada PIRT-nya juga. Nah, di situ kita bantu, oh begini membuat rumah produksi yang alurnya juga sesuai dengan CPPOB tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi dari ruangannya, lalu dari produknya sampai dia produk jadinya, di kemasannya juga harus tertulis komposisi bahannya yang sesuai dan nutrition fact-nya atau gizinya itu berapa dan mungkin cara penggunaannya, karena kan biasanya kalau di label makanan tuh pasti ada cara pembuatannya ya gitu. Nah, itunya juga harus tertera jelas di situ. Jadi kami pernah bersama dengan mitra untuk produk coklat itu sudah pernah dan alhamdulillah berhasil. Di situ sudah ada PIRT-nya. Terus juga ada dari tepung singkong, olahan singkong yang diolah menjadi tepung mokaf, itu juga sudah sampai keluar PIRT-nya gitu. Terus beberapa kali kami ada pengabdian ke masyarakat di desa. Waktu itu mereka UMKM-nya termasuk banyak. Terus akhirnya kami memberikan penyuluhan tentang hygiene dari karyawannya saja gitu, untuk hygiene dulu saja gitu, karena biasanya UMKM itu kan dimulai dari rumah ya. Kalau kita mau ngomongin kalau kita mau ngomongin pabrik, mau ngomongin apa itu kok kayaknya belum sekarang gitu. Tapi dari hygiene karyawannya itu kan bisa kita mulai dari situ dulu supaya nanti produknya mereka yang bagus-bagus ini tuh bisa, kalau di PIRT kan bisa gampang lah, bisa lancar gitu. Nah, kalau misalnya dari rumah itu kan mungkin tempatnya, lokasinya masih jadi satu, dapurnya. Nah, itu gimana ya caranya supaya ini bisa lolos PIRT-nya gitu. Jadi kita memberikan sedikit wawasan aja, kalau oh begini, kita mulai dari sanitasinya, kita mulai dari hygiene-nya, terus kita mungkin memberikan solusi bagaimana caranya supaya mungkin ruang produksinya dimasukkan di satu tempat kamar yang agak tertutup gitu, yang nggak campur sama dapurnya gitu. Jadi kita juga memberikan sedikit berbagi dengan UMKM gitu. Baik. Nah, kalau sebetulnya produk apa saja sih yang memang nantinya memerlukan PIRT ini? Apakah semua misalnya produk makanan kayak jualan snack di sekolah atau apalah itu semuanya memang perlu nantinya? Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat PIRT itu sebenarnya dia untuk tempat produksi yang memiliki ancaman ringan dan ancaman sedang. Ancaman ringan dan ancaman sedang itu biasanya seperti produk home industry ataupun produk UMKM seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan memang mau diseriusi dan juga misalkan mau memproduksi dalam jumlah yang lumayan besar gitu, alangkah baiknya perlu adanya PIRT ini seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan untuk kita mengetahui apakah itu skalanya home industry atau UMKM, kita perlu tahu lagi dari kayak produknya berapa yang dihasilkan, terus karyawannya ada berapa, terus tempat produksinya itu udah seperti apa, itu baru bisa dikategorikan. Nah, terus nanti mungkin bisa didaftarkan seperti itu. Jadi salah satu poinnya adalah jumlah produksinya ya, seberapa besar begitu ya. Baik. Ya, nanti disambung di sesi yang kedua. Tentu saja kita mengundang pemirsa yang ingin bertanya, nanti silahkan ya bisa menelpon langsung ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik.
Baik, pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Masih bersama saya Ida Aisyah dan juga narasumber kita dari Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret ya. Ada Ibu Rukma dan juga Ibu Dini. Kita masih membahas tentang pemenuhan kriteria cara produksi pangan olahan baik atau CPPOB untuk UMKM. Kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, kalau selama ini dari kerjasama ya dari sekolah vokasi dengan UMKM begitu ya, mungkin hambatannya apa sih untuk UMKM ini untuk mendapatkan izin PIRT ini? Oke. Saya mau coba jawab. Kalau dari beberapa mitra yang kerjasama, biasanya itu mereka hambatannya ada di tempat proses pemproduksian ya. Jadi biasanya itu kan dimulai dari rumah tangga ya. Akhirnya mereka itu produksinya juga ada di rumah gitu. Terus di situ akhirnya kelemahannya mereka karena prosesnya jadi satu sama rumah tangga, dapurnya misalnya. Nah, itu yang biasanya menghambat di proses pengajuan PIRT. Karena biasanya auditor di PIRT itu menginginkan paling enggak tempat produksinya itu tidak bercampur dengan konsumsi rumah tangga atau produksi rumah tangga, misalnya sama masak-masak rumahnya gitu. Nah, kalau bisa tuh dia punya tempat sendiri. Misalnya nggak usah muluk-muluk, punya misalnya awal-awal jadi nggak usah bikin pabrik dulu lah gitu, paling nggak dia menyisihkan tempat yang lebih tertutup gitu, yang tidak bercampur dengan dapurnya untuk dijadikan tempat produksi makanan tersebut. Itu biasanya di situ sih, lebih ke tempat produksinya gitu, yang banyak ketolak itu di tempat produksinya. Kalau misalnya produknya biasanya kalau mereka sudah dijual itu dan banyak konsumennya kan biasanya emang sudah diterima oleh masyarakat ya gitu. Nah, tapi waktu di audit itu tempatnya itu yang kadang-kadang masih bikin hambatannya gitu. Gitu. Mau menambahkan? Oh ya, saya ingin menambahkan. Jadi saya pernah juga melihat gitu ya, sebenarnya lihat beberapa hal tentang orang yang UMKM yang mengajukan PIRT itu. Nah, ternyata kalau misalkan di tempat pengujian di badan POM-nya itu biasanya hal-hal yang membuat mereka tertolak itu adalah dari komposisi. Jadi misalkan dia berkata bahwa UMKM itu bilang kalau gulanya misalkan 100 gram. Nah, tapi ternyata setelah diuji, oh nggak mungkin ini adalah kandungan komposisinya 100 gram. Ini kayaknya 500 gram. Nah, gitu. Jadi sebaiknya kalau UMKM itu ya untuk ke badan POM-nya itu jangan berbohong gitu misalnya, jangan ada hal yang disumput-sumputkan gitu. Bahkan pasti ketahuan karena akan diuji gitu. Itu salah satu hal juga yang mempengaruhi. Mungkin karena gitu. Ya ini ya, untuk komposisi ini kan memang sangat mempengaruhi rasa ya. Jadi mungkin kalau mungkin ada komposisi yang dikurangi, nah ini mungkin juga nanti pertimbangannya ke konsumen ya. Betul. Gitu. Jadi tapi tetap memang seharusnya disampaikan sebenarnya gitu ya. Iya, seharusnya disampaikan saja. Ya, baik. Kemudian tadi kan salah satunya juga dalam rangka pengolahan makanan yang baik ini kaitannya dengan sanitasi begitu ya, tentang pembuangan limbah misalnya. Nah, ini apakah sebetulnya boleh sih untuk produksi UMKM ini limbahnya langsung dibuang ke selokan begitu saja, ataukah memang ada aturannya ini harus diproses dulu, misalnya di tempat khusus baru nanti dibuang ke lingkungan gitu? Sebenarnya kalau hal tersebut itu tergantung dari produknya juga, Jadi kita bisa mengetahui ada limbah apa saja di rumah tangga tersebut atau ada limbah apa saja di UMKM itu gitu. Nah, kalau misalkan kayak limbah padat itu kalau untuk skala UMKM ya dikumpulkan terlebih dahulu dengan cara dipilah-pilah gitu ya, mulai dari ini khusus sampah plastik, ini khusus sampah untuk yang bisa organik ya, untuk yang organik seperti itu. Nah, lebih dipilah, terus nanti kalau untuk yang sampah yang tidak bisa diolah itu dibawa ya sama
tempat apa ya, dinas kebersihan gitu. Kalau misalnya yang organik itu mungkin bisa dipendam di dalam tanah juga bisa seperti itu, karena itu aman. Nah, kalau misalkan ada produk-produk yang hanya limbahnya itu limbah air, saya pernah ke suatu UMKM. Nah, UMKM-nya itu ternyata dia sudah mulai mencoba untuk memfilter air limbahnya gitu. Nah, proses filter 2 kali dan ternyata menghasilkan air yang cukup baik untuk mencuci alat lagi, seperti itu. Ada yang seperti itu. Dia itu karena pemiliknya sudah memiliki pengetahuan tersebut, CPPOB itu sendiri, Mbak. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kelihatannya limbah tapi bisa diolah dan dimanfaatkan, gitu ya. Baik. Kemudian kalau tadi Bu Rukma sempat ini ya menyampaikan sedikit tadi di awal, misalnya tentang bangunan pabrik atau bangunan untuk tempat produksi, lantainya agak miring, kemudian mudah dibersihkan. Nah, ini mungkin bisa lebih detail lagi seperti apa? Oke, kalau untuk fisik dari pabriknya itu misalnya di situ kan ada komponen dinding, lantai, lalu juga ada atap ya, pintu dan juga jendela. Nah, itu kalau bisa semuanya itu mudah dibersihkan. Misalnya di lantai, kenapa tadi saya bilang miring, ada misalnya proses produksi yang butuh untuk mencuci bahan baku. Nah, mencuci bahan baku itu kan dibutuhkan air ya. Nah, gimana caranya biar air ini cepat surut dan tidak menggenang, karena air yang menggenang itu akan menjadi tempat kontaminasi untuk proses selanjutnya. Misalnya karena tergenang terus dia kotor, dia bisa mencemari dari bahan baku yang akan kita proses. Nah, itu lantainya kita miringkan supaya airnya itu tadi mudah untuk segera surut atau airnya segera kita keluarkan begitu. Nah, kalau untuk dindingnya harus kita model yang rata, terus kita cat yang cerah, terus dia juga mudah dibersihkan. Apabila terkena kotoran itu akan mudah dibersihkan. Lalu untuk atapnya juga yang mudah dibersihkan dan berwarna cerah. Begitu juga dengan meja ya, kalau misalnya kita memakai meja untuk produksi, mejanya paling enggak dia tahan asam, dia tahan untuk desinfektan, dan juga dia mudah dibersihkan karena kan kita memproses di situ. Kalau misalnya kita sudah selesai produksi, itu kan kita cuci atau kita lap gitu. Jadi kita pilih bahan yang tidak mudah keropos, tidak mudah rusak seperti itu. Terus juga untuk pintu dan jendela nggak harus kayu sebenarnya, pintu jendelanya paling nggak itu bisa menutup dari ruang produksi tersebut, bisa memberikan menutup sekat antara ruang sebelah dan ruang produksi gitu, biar nggak ada mencegah kontaminasi yang masuk ke ruang produksi itu tadi. Terus untuk jendela paling nggak kita kasih kasa ya, supaya nggak ada hama yang masuk ke ruang produksi. Gitu. Kalau untuk pintu tadi kan tidak harus kayu, ini apakah berarti mungkin sekedar sekat misalnya gorden gitu juga sudah masuk kriteria? Kalau gorden belum ya, maksud saya yang bukan kayu tuh bisa pakai kayak yang pintu geser itu kan kebanyakan bukan kayu tuh, yang apa sih namanya ya, stainless ya. Nah itu nggak apa-apa, pakai pintu stainless nggak apa-apa, yang penting dia bisa menutup dari akses dari ruang produksi ke ruang sebelahnya itu tertutup. Kalau gorden debu itu masih bisa masuk kan, kalau misalnya ruang sebelah sedang kotor atau lagi disapu dibersihkan, nah itu bisa kontaminasinya bisa masuk dari bawah sela-sela gordennya. Tapi kalau pintu tertutup kan lebih aman. Paling nggak kita memproteksi lah produk yang akan kita buat, yang kita jual itu paling nggak aman sampai di tangan konsumen begitu. Baik, saya jadi ingat ini ya, kalau untuk cara pengolahan bahan makanan ini tadi kan, misal dalam produksi tahu atau tempe pakai kedelai ini ya bahan bakunya. Nah ini kan kadang kita yang orang awam gini mengetahui bahwa cara mencucinya itu ya, mohon maaf nih, pakai kaki begitu ya. Ini apakah ini juga termasuk dalam hal yang seharusnya tidak dilakukan? Ya. Sebenarnya supaya lebih kuat misalnya gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan seharusnya itu tidak menggunakan kaki, ataupun kalau misalkan mau menggunakan kaki harus dicuci terlebih dahulu ya, kalau misalkan itu. Tapi kalau menggunakan misalkan alas kaki yang ini ya, produksi kali ya, atau menggunakan alas kaki yang khusus untuk produksi, mungkin ada gloves untuk kaki atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalkan secara
supaya tidak terjadi sesuatu gitu ya. Alangkah baiknya ya dilakukan dengan proses pencucian biasa saja atau di bak besar, kemudian ada semacam kayak alat yang berputar gitu, alat yang berputar untuk seperti fungsi tangan gitu ya. Kayak mesin cuci ya berarti. Jadi kayak mesin cuci gitu. Karena kan biasanya dalam jumlah besar ya gitu. Kalau pakai tangan memang capek. Ya, capek dan makanya lama. orang menggunakan kaki. Iya, betul. Seperti itu. Ya, baik. Ya, barangkali masih ada lagi mungkin yang perlu diperhatikan oleh UMKM dalam rangka pengolahan produksi pangan yang baik yang tadi mungkin belum sempat saya tanyakan. Apa saja nih mungkin? Mungkin lebih ke arah pelabelan ya? Iya, boleh. Pelabelan. Mungkin lebih ke arah pelabelan. Jadi pelabelan itu semacam kayak di dalam kemasan itu, di kemasan itu kan yang tadi harus ada kayak komposisi tertentu, kemudian bagaimana cara menggunakannya gitu, terus harus ada kayak label, kayak misalkan diperlukan logo halal gitu, atau mungkin diperlukan ada nomor BPOM, nomor PIRT dan sebagainya, dan juga perlu diketahui bahwasannya ada pengolahan dan juga penanganan-penanganan tertentu untuk produk-produk itu. Nah, baik produknya itu ketika produk menjadi akhir gitu. Nah, pas produk akhir itu ya kita perlu lihat lagi, oh apakah produknya ini perlu dimasukkan ke dalam suhu yang lebih rendah, misalkan kayak frozen food dia butuh minus 18 derajat Celcius, apakah dia butuh suhu ruang gitu, apakah dia butuh suatu perlakuan khusus ketika produk akhir itu di masa tunggunya sebelum masuk ke dalam mobil distribusi seperti itu. Yeah. Berarti intinya lebih memperjelas pelabelan gitu ya. Pelabelan sama bagaimana penyimpanan produk akhirnya itu seharusnya gitu. Ya. Penyimpanan produk akhir ya, karena ini mempengaruhi nanti ketahanan dari produk itu sendiri. Ya, betul. Baik. Nah, mungkin ada masukan-masukan ini untuk UMKM ini ya, supaya proses produksi pengolahan makanan ini juga lebih higienis, lebih aman untuk masyarakat, begitu. Silakan, apa saja yang mesti perlu diperhatikan? Kalau yang perlu diperhatikan untuk UMKM ya dimulai dari hygiene diri sendiri dulu mungkin, dan karyawan yang nantinya akan memproduksi produk olahan tersebut, karena ini kan olahan pangan ya, paling nggak kita memberikan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, itu dimulai dari tadi, misalnya kita kalau misalnya mau mengerjakan, kita mencuci tangan dulu, itu minimal banget tuh, cuci tangan dulu, karena kita dari luar misalnya atau kita dari kamar mandi ya paling nggak kita cuci tangan dulu dengan sabun. Setelah itu mungkin kita menggunakan APD atau alat pelindung diri yang baik dan benar, dan juga kita menggunakan bahan-bahan yang terjamin dari mutu awalnya gitu. Kalau misalnya terjamin dari mutu awalnya tuh nggak mesti mahal gitu, yang paling nggak bersih gitu ya. Bersih dulu, kita menggunakan barang yang bersih, bahan yang bersih, dan tata cara produksi yang bersih juga. Nah, insya Allah nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal juga dan juga sehat gitu. Baik, barangkali ada yang ingin ditambahkan ini dari Bu Dini? Sebenarnya tadi sudah cukup lengkap ya dari Mbak Rukma. Kalau misalkan untuk lebih lanjutnya lagi ya, setelah proses produksi itu sudah dijamin, istilahnya sudah yakin bahwa UMKM saya itu sudah melakukan semuanya dengan baik, yang cara penanganan tadi, coba untuk mengajukan PIRT ya, surat izin edar itu sendiri, biar masyarakat itu tahu, oh bahwa produk UMKM saya ini bagus loh gitu, oh bermutu loh, atau memiliki gizi tertentu gitu. Nah, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi orang itu tidak ada keraguan-raguan lagi gitu untuk membelinya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa sebetulnya untuk cara pengajuan izin PIRT-nya itu bisa lewat mana? Oh, untuk cara pengajuannya itu sebenarnya ada dua persyaratan dia. Ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum itu dia pemilik usahanya entah itu perorangan ataupun dia langsung
yang pemilik itu yang langsung terjun, ataupun dia dalam suatu yayasan gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam persyaratan umum itu adalah sudah mengikuti pelatihan. Nah, penting ini, sudah memiliki pelatihan, jadi memiliki sertifikat-sertifikat tertentu, berarti menunjukkan bahwa UMKM ini sudah teredukasi, UMKM ini berarti sudah cukup tahu produk saya harus bagaimana, atau prosesnya harus seperti apa, dan tempat produk saya harus seperti apa gitu. Kemudian ada syarat khusus. Nah, syarat khususnya itu ada namanya pelabelan tadi. Nah, pelabelan itu harus lengkap. Nah, seperti yang disarankan oleh Badan POM sendiri itu tadi, yang komposisinya harus seperti apa gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu ya harus mulai mempersiapkan dokumen-dokumennya itu sendiri gitu kan. Nah, ketika semuanya itu sudah siap, maka kita masuk ke link. Nah itu linknya itu namanya link SSO. Nah, link SSO itu dari Dinas Kesehatan. Nah, link SSO itu nanti kita isi di situ, terus kemudian kita masukkan seperti biodata pelaku usahanya, kemudian jenis usahanya seperti apa, terus nanti mau distribusinya kemana aja, kemudian ada komposisi-komposisi apa saja di dalamnya, kemudian di situ juga ada penanganannya selama ini seperti apa, terus kemudian dokumentasi-dokumentasi yang tadi saya katakan bahwa di setiap proses itu perlu adanya dokumentasi, di form-form yang perlu diisi, itu nanti dikumpulkan, jangan hilang ya, itu jangan hilang, itu dikumpulkan, itu sebagai dokumentasi. Nah, dokumentasi itu nanti dimasukkan, diupload ke link SSO. Kemudian setelah dimasukkan ke link SSO itu dapat namanya nomor registrasi. Untuk registrasi itu. Nah, nomor registrasi itu nanti kita tunggu saja gitu ya. Setelah dapat nomor registrasi, kemudian kita tunggu, nanti kita mendapatkan telepon dari Dinas Kesehatan bahwa nanti ada orang yang akan datang untuk mengawasi. Nah, kemudian nanti setiap kita produksi akan diawasi oleh orang tersebut pada hari kunjungannya gitu kan. Nah, setelah ternyata sudah diperiksa, nanti datanya dibawa ke Dinas Kesehatan itu sendiri. Setelah itu kita tinggal menunggu. Kita tinggal menunggu PIRT-nya keluar seperti itu. Ya, baik. Prosesnya berarti memang cukup panjang ya sebetulnya ya, karena tadi salah satunya bahkan sudah pernah mengikuti pelatihan gitu ya. Betul. Kemudian nanti mendaftar dan menunggu ada petugas yang survei seperti itu. Dan ketika survei ini pun mungkin nanti perlu ada pembenahan-pembenahan, disurvei lagi begitu ya. Iya, betul. Nah, itu ya. Jadi memang perlu proses. Tapi kalau itu ditempuh, insya Allah sangat bermanfaat ya untuk UMKM itu sendiri. Betul, kan sangat bermanfaat dan UMKM-nya bisa go internasional dengan kalau dia sudah punya itu, paling nggak kalau misalnya dia mau ekspor keluar, ekspor apa impor keluar ekspor. Itu ekspor. Kita mau ekspor keluar tuh jadi nggak was-was gitu kan, kita lebih bisa sudah menjual, terpercaya. lebih bisa menjual produk dalam negeri keluar itu kan juga bagus, luar biasa ya. Baik, ini semoga jadi inspirasi untuk pelaku UMKM ya untuk lebih serius mengelola produknya masing-masing begitu supaya lebih profesional dan bisa mengajukan izin PIRT ini ya untuk ini memang untuk skala kecil terlebih dahulu ya PIRT ya. Baik, terima kasih Bu Rukma dan juga Ibu Dini untuk kehadirannya di studio MTA TV, sangat bermanfaat informasi yang diberikan dan insya Allah bisa gabung lagi di lain kesempatan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.